Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Linda selaku dosen pembimbing sekaligus dosen mata kuliah ini, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Salma Nafisa Febrian yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Overthinking pada Generasi Z, Manifestasi Standar Irrealis Media Sosial, dan Tekanan Seksualitas Digital terhadap Stabilitas Kesehatan Mental. Presentasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang overthinking pada generasi Z dan dampaknya terhadap kesehatan mental dan serta reproduksi. Sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Salma Nafisa Febrian sebagai moderator, lalu ada Resi Siti Rohmah sebagai pemateri 1, lalu ada Naisa Pasaputri sebagai pemateri 2, lalu ada Elin Triani sebagai pemateri 3, dan Delita Okta sebagai pemateri yang terakhir. Presentasi ini akan diawali pemaparan materi oleh pemateri 1, yaitu Resi Siti Rohmah, pada slide 3-4. Lalu ada pemateri 2, dilanjutkan dengan slide 5-6. Lalu selanjutnya pemaparan oleh pemateri 3, Elin slide 7-8, dan pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Delita dari slide 9 sampai dengan 10. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelum kami memasuki inti pembahasan, izinkan saya untuk memaparkan terlebih dahulu 7 poin utama yang akan menjadi pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai fenomena overthinking pada Gen Z. Yang kedua, pengaruh media sosial dan standar hidup yang tidak realistis. Yang ketiga, dampak media sosial terhadap kesehatan mental secara luas. Yang keempat, mengenai tekanan seksualitas digital yang terjadi pada saat ini. Yang kelima, kaitan antara kesehatan mental dengan kesehatan reproduksi. Yang keenam, upaya penanganan serta peran bidan dalam menangani overthinking. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kami. Berikut adalah gambaran besar dari materi yang akan kami sampaikan. Masuk ke poin pertama mengenai latar belakang, Gen Z saat ini tumbuh di tengah pesatnya perkembangan media sosial yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya pada kelompok remaja dan perempuan usia produktif. Paparan standar hidup serta citra diri yang tidak realistis di platform digital ini seringkali memicu tekanan psikologis yang signifikan. Salah satunya adalah fenomena overthinking. Perlu kita perhatikan bahwa overthinking yang berlangsung dalam jangka panjang tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga memiliki pengaruh sistemik terhadap keseimbangan hormonal dan kesehatan reproduksi perempuan. Hal inilah yang menjadikan isu kesehatan mental menjadi bagian krusial dalam lingkup pelayanan kebidanan, di mana kita dituntut untuk memberikan asuhan yang komprehensif. Demikian latar belakang yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pada slide ini kita akan bahas soal overthinking. Jadi sebenarnya apa itu overthinking? Jadi singkatnya, ini adalah kondisi di mana saat pikiran kita itu muter-muter di hal negatif dan kita susah banget untuk berhentinya. Dan kenapa Gen Z paling rentan terkena overthinking ini? Karena kita hidup di era banjir informasi. Jadi segala informasi bisa masuk ke dalam HP kita secara mudah kayak gitu. Nah, tiap buka HP kita langsung disuguhkan dengan tekanan buat harus sukses cepat, lalu juga standar hidup yang tinggi gitu dan pengakuan atau validasi di media sosial kayak gitu. Intinya kita capek duluan sama pikiran-pikiran tentang gimana ya kalau aku nggak sesukses mereka atau kenapa ya hidupku nggak sekeren postingan orang lain kayak gitu. Dan kondisi ini tuh tidak muncul secara tiba-tiba kayak gitu karena hal ini bisa dipicu oleh 4 hal. Yang pertama ada banjir informasi digital. Tiap hari kita memang nerima kan informasi lewat HP karena sekarang zamannya yang mudah kayak gitu. Jadi otak kita tuh nggak pernah
istirahat kayak gitu. Terus yang kedua ada tuntutan pencapaian hidup. Nah, ada tekanan besar yang buat kita itu harus segera jadi orang atau bisa dibilang sukses kayak gitu. Terus di poin yang ketiga ada standar kecantikan dan kesuksesan. Nah, standar di sekitar kita makin tinggi, baik soal fisik ataupun materi kayak gitu. Dan ada poin terakhir pemicunya yaitu kebutuhan validasi sosial di media sosial. Nah, kita itu sering ya merasa harus dapat like, komen gitu. Karena itu merupakan satu hal atau bisa dibilang pengakuan dari orang lain di media sosial supaya diri kita tuh merasa kayak, aduh like-nya banyak ya, berarti banyak orang yang suka sama aku. Nah, itu salah satu pemicunya gitu. Selanjutnya, baik, melanjutkan poin sebelumnya, di slide selanjutnya kan kita sudah membahas overthinking gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya media sosial itu bisa bikin kita tambah pusing dan bahkan overthinking gitu. Karena apa? Karena yang kita lihat itu di sana memang cuman potongan hidup orang lain yang sudah dipilih bagusnya gitu. Karena kita tidak mungkin kan ya memberikan kekurangan kita atau membeberkan kekurangan kita kepada orang lain di media sosial lah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kita sering lupa gitu dan malah membandingkan diri atau self comparison terus-menerus sama orang lain di media sosial kayak gitu. Contoh paling nyatanya aja fenomena K-pop idol gitu kan. Dari sukunya aja udah berbeda, dari negaranya aja udah berbeda gitu ya. Kan K-pop idol memang terlihat visualnya sempurna, kulitnya putih, pada tinggi kurus gitu. Memang gen dari Korea seperti itu. Dibandingkan dengan negara kita kan berbeda gitu ya. Nah, jadi memang perbandingan itu suka kita pikirkan gitu. Jadi kita overthinking dan membuat kepercayaan diri kita tuh mengurang gitu dan bahkan diri kita tuh merasa kalau diri kita tuh gak kompeten gitu karena standar yang setinggi langit itu. Jadi dari idol inilah gitu ya kita tanpa sadar bisa bikin makin overthinking kayak gitu. Tiap malam juga kita selalu memikirkan atau membandingkan diri gitu ya dengan orang lain karena merasa jauh tertinggal dari mereka. Dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Aktivitas penggunaan media sosial melampaui batas secara empiris berkaitan erat dengan eskalasi tingkat kecemasan, beban stres psikologis yang meningkat, risiko terjadinya depresi, gangguan pada pola dan kualitas tidur. Tergerusnya rasa kepercayaan diri, perilaku overthinking seringkali memuncak pada waktu malam hari akibat kebiasaan mengakses media sosial sesaat sebelum beristirahat, yang pada akhirnya merusak kualitas pemulihan mental dan memperburuk kondisi psikis secara umum. Tekanan seksualitas digital. Selain menghadapi problematik sosial, generasi Gen Z juga terpapar oleh tekanan dalam dimensi seksualitas digital yang mencangkup konsumsi konten seksual yang bersifat eksplisit, praktik objektifikasi terhadap bentuk tubuh perempuan, fenomena cyberbullying atau pelecehan visual, komentar-komentar bernada seksual di platform publik. Tekanan-tekanan ini berpotensi memicu rasa was-was, trauma psikis, serta gangguan terhadap persepsi citra tubuh yang secara khusus berdampak pada kesehatan mental remaja perempuan. Upaya penanganan dan peran bidan dalam menangani overthinking seperti tenaga kesehatan atau bidan memegang peran yang sangat strategis dalam memitigasi isu overthinking pada kalangan remaja maupun perempuan usia subur. Melalui deteksi dini, edukasi kesehatan jiwa reproduksi, dukungan emosional, serta rujukan bila diperlukan. Beberapa langkah preventif untuk mencegah overthinking pada generasi Gen Z meliputi seperti pembatasan durasi menggunakan platform media sosial, menghindari paparan layar gawai menjelang waktu tidur, mengalihkan energi pada aktivitas fisik dan hobi positif, memperkokoh sistem dukungan dari keluarga dan sosial, serta inisiasi pendidikan kesehatan mental sejak usia dini. Upaya pencegahan dini ini dinilai jauh lebih efektif dan berdampak luas dibandingkan dengan langkah penanganan setelah masalah timbul. Kesimpulan pada keseluruhan yaitu overthinking pada generasi Z dipengaruhi oleh standar serta media sosial dan tekanan seksualitas digital.
Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan reproduksi perempuan. Diperlukan pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif untuk menjaga kesejahteraan psikologis dan reproduksi generasi Z. Izinkan saya simpulkan kembali bahwa overthinking pada generasi Z banyak dipicu oleh media sosial dan tekanan standar hidup yang tidak realistis. Pada hal ini bisa terdampak pada kesehatan mental dan reproduksi, sehingga sangat penting untuk edukasi dan pendampingan agar bisa dikelola dengan lebih sehat. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka kepada saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu presentasi ini banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.